Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat mengaji. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan A Agus. Baik, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya hari ini? Saumnya gimana? Ayo, sholat tarawehnya kemarin? Sholat subuhnya? Terus mengajinya? Terus juga infaknya. Baik, mudah-mudahan amalan yang sudah kita laksanakan seharian penuh di hari kemarin tentunya Allah terima dan menjadi amal kebaikan dan kesolehan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat mengaji, insya Allah hari ini bersama Agus kita akan bersama-sama belajar tentang kisah Nabi yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Namun sebelumnya nanti kita akan bersama-sama membaca Al-Quran. Silakan dibuka Quran surat Hud surat ke-11 ayat 36 sampai 49. Sekarang silakan dibuka Qurannya, nanti kita membaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Baik, sahabat mengaji semuanya, Alkisah dulu pada masa lampau ketika Nabi Adam diambil oleh Allah. Setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam, ratusan atau ribuan tahun selanjutnya manusia kembali melakukan kedzaliman di muka bumi ini. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kebohongan di mana-mana, fitnah di mana-mana, dan yang paling parah lagi, manusia pada saat itu kembali menyembah kepada selain Allah, kembali menyembah patung-patung, berhala-berhala, dan tentunya ini satu hal yang memusyrikan manusia. Di saat manusia pada saat itu berada di dalam kegelapan, di dalam dosa-dosa yang begitu masif di mana-mana, Allah pada saat itu menurunkan seorang nabi, memerintahkan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, untuk menyadarkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika Allah memerintahkan ke Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh kerja keras. Beratus-ratus tahun Nabi Nuh mendakwahkan Islam, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun Nabi Nuh menyadarkan manusia, tetapi faktanya manusia sebagai penduduk bumi pada saat itu ternyata hanya sebagian kecil saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya penduduk bumi pada saat itu tetap tidak mau mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istri dan putranya yang tentunya beliau menyayanginya. Sahabat mengaji semuanya. Nah, selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, Rabbi inna qaumi kadzabun. Ya Tuhan, sesungguhnya kaum kami sudah mendustakanku. Pada akhirnya Allah memerintahkan kepada Nuh alaihissalam bersama pengikutnya yang beriman untuk membuat bahtera yang sangat besar. Nah, dari situ Nabi Nuh tetap diejek, tetap diolok-olok, bahkan dihina oleh kaum yang durhaka. Untuk apa katanya kamu Nuh membuat kapal di tengah-tengah pegunungan? Tetapi Nabi Nuh tetap bersabar dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya Allah menurunkan petunjuk kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki bahtera yang sudah dibangun oleh Nabi Nuh bersama kaumnya. Serta merta Allah menurunkan air bah dari mana-mana, dari dalam perut bumi, dari langit, sehingga tempat yang asalnya pegunungan tersebut sedikit-sedikit air mulai mengalir kemana-mana sampai menutupi pegunungan tersebut. Sampai akhirnya semua permukaan bumi pada saat itu ditutupi oleh air yang begitu bah mengalir di mana-mana. Hanya Nabi Nuh bersama pengikutnya yang selamat, ditambah dengan binatang-binatang yang memang pada awalnya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa selamat dari musibah banjir yang Allah turunkan untuk mengazab manusia yang durhaka kepada Allah. Sahabat mengaji semuanya, singkat cerita, Allah pada akhirnya menenggelamkan semua manusia yang durhaka kepada Allah. Allah menenggelamkan kesombongan-kesombongan manusia yang angkuh, yang pongah, yang sombong. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang beriman. Yang ditolong hanyalah orang-orang yang senantiasa mengimani Allah, beribadah kepada Allah, dan melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Termasuk istri dan putra Nabi Nuh sendiri, Kan'an, ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongannya, karena tidak maunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengaji semuanya, dari kisah Nuh alaihissalam ini tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Harus bagaimana kita selaku generasi sekarang ini bersikap, harus bagaimana kita kepada Allah, harus bagaimana kita kepada orang tua, harus bagaimana kita kepada masyarakat tetangga. Tentu hikmah ini yang harus kita tanamkan. Semangat beribadah kepada Allah, semangat berbuat baik kepada manusia, semangat berbuat baik kepada orang tua kita, tentunya itu harus ditanamkan di dalam hati kita masing-masing. Sahabat mengaji semuanya, semoga di Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa mengambil pelajaran dari semangat Nabi Nuh yang mendakwahkan tiada henti dengan penuh keikhlasan, dan semoga kita juga bisa mengambil hikmah tetap beribadah dalam situasi apapun, khusus situasi yang pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita sedang diuji sebagaimana Nabi Nuh diuji, tentunya kita bisa mengambil hikmah dan bisa menjadi orang yang lebih bertakwa lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.